semua yang kita pengen, bebas ongkir sepuasnya. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Waktu Indonesia belanja. Diskon gede-gedean bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Pidatomu bikin aku down. Kenapa? Download Tokopedia sekarang. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir mengasyikkan. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Untuk mengetahui pengaruh iklan diskon Tokopedia terhadap minat beli konsumen, kami melakukan sebuah mini riset kepada beberapa konsumen Tokopedia guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konsumen yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Khairani Zikrinawati, SPSI, MA. Lalu, bagaimana hasilnya? Mari kita simak berikut ini. Oke, kita mulai pembahasan kita dari Tokopedia itu sendiri. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan Tokopedia ini, itu dengan lambang tas berwajah burung yang warna hijau itu kan. Nah, Tokopedia ini merupakan perusahaan jual beli berbasis digital yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Tokopedia ini mengusung bisnis digital dengan menyediakan marketplace dan mall online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko online itu sendiri secara mandiri. Nah, Tokopedia itu sendiri diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonidas Alpha Edison yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi secara digital. Selanjutnya, metode dan teknik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin. Pengumpulan data primer pada mini riset ini menggunakan metode wawancara dengan menggunakan perangkat Google Form, yakni sejumlah narasumber diminta untuk mengisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang diinginkan sesuai dengan pendapat narasumber. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hasil riset. Dalam hasil riset ini kita akan membahas mengenai yang pertama, lingkungan dan perilaku konsumen pada platform Tokopedia. Yang kedua ada periklanan yang dilakukan oleh Tokopedia. Yang ketiga promosi dan strategi pemasarannya. Dan yang keempat dan terakhir yaitu mengenai karakteristik pegawai, penjual, dan pembelinya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang lingkungan dan perilaku konsumen pada platform Tokopedia. Lingkungan yang ada di Tokopedia terbentuk dari hasil review, ulasan, atau testimoni oleh pembeli. Review pembeli yang positif akan memberikan labeling positif pada calon pembeli yang lainnya. Sedangkan untuk perilaku konsumen yang melakukan pembelian secara online di Tokopedia diawali dengan pemilihan produk, lalu ada pemilihan merek, yang selanjutnya yaitu pemilihan toko, kemudian ada penentuan waktu pembelian, dan ada jumlah pembelian dan cara pembayarannya. Yang kedua yaitu mengenai periklanan. Tokopedia menggunakan berbagai media untuk mengiklankan produknya, mulai dari televisi, lalu media internet hingga ke media radio. Iklan yang diterapkan oleh Tokopedia sedikit berbeda dengan e-commerce lainnya, karena Tokopedia ingin mengajak masyarakat menjadi pengusaha.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kampanye-kampanye seperti ciptakan peluangmu, lalu hashtag mulai aja dulu. Secara singkat, Tokopedia ingin mengajak masyarakat untuk memulai bisnis. Selain itu, Tokopedia juga menggunakan iklan dengan menggait ambasador yang populer seperti Chelsea Islan, kemudian ada boyband BTS dan girlband Blackpink. Hal tersebut untuk menarik customer untuk berbelanja di Tokopedia, apalagi ditambah dengan promo-promo yang ditawarkan seperti cashback, lalu ada gratis ongkir dan sebagainya yang semakin menggoda masyarakat. Yang ketiga yaitu promosi dan strategi pemasaran. Strategi promosi yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu dengan aktif mengikuti tren sosial media dengan cara seperti mengadakan live, kemudian IGTV hingga story. Selain itu, Tokopedia juga memberikan loyalty gift untuk konsumen dengan memberikan cashback dan giveaway kepada konsumen dengan tujuan agar para konsumen merasa puas dan tertarik untuk kembali melakukan pembelian. Pada strategi pemasarannya, Tokopedia menerapkan advertising campaign sebagai andalan dalam menyampaikan pesannya kepada konsumen. Iklan-iklan yang disampaikan oleh Tokopedia tersebut ditujukan untuk meningkatkan awareness pemirsa terhadap Tokopedia demi meningkatkan pembelian masyarakat. Yang keempat dan yang terakhir yaitu karakteristik pegawai, penjual, dan pembeli. Di Tokopedia, semua diintegrasikan dari pembayaran, logistik atau pengiriman hingga pengajuan komplain, semua sudah diatur oleh sistem. Itu merupakan strategi yang diterapkan para karyawan Tokopedia tersebut dan merupakan bentuk dukungan pada pengusaha yang berada di bawah sayapnya. Selain itu, pihak Tokopedia juga menyediakan fitur broadcast chat yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan produknya dengan tepat sasaran, yang mana hal tersebut akan memperbaiki hubungan antara penjual dan pembeli. Karakteristik individu yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian di Tokopedia adalah karena mereka mengikuti tren belanja online, lalu ada pengaruh dari teman, dan salah satu alasan yaitu mereka sibuk. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam laporan mini riset yang telah kami lakukan. Pada pembahasan ini membahas mengenai pengaruh iklan diskon Tokopedia terhadap minat beli konsumen, di mana dalam riset ini akan membahas persepsi beberapa informan terhadap iklan Tokopedia secara visual dan konsep penayangan iklan Tokopedia yang memiliki keunikan, yaitu menggunakan beberapa tokoh terkenal untuk media pengiklanan yang memiliki tujuan untuk menarik para konsumen agar menggunakan aplikasi Tokopedia. Selain itu, Tokopedia juga menggunakan strategi iklan diskon besar-besaran untuk menarik minat beli konsumen. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan, di mana informan tersebut akan diberikan 13 pertanyaan mengenai Tokopedia. Dari hasil wawancara pada ke-15 narasumber atau informan menyatakan bahwa metode penggunaan iklan diskon cukup membuat mereka tertarik untuk melakukan transaksi atau pembelian produk pada e-commerce ini. Apalagi iklan diskon tersebut diiklankan oleh aktor-aktor terkenal yang di-endorse Tokopedia. Para narasumber juga menyatakan bahwa penggunaan iklan diskon yang menarik bisa dibilang efisien untuk menarik para konsumen melakukan pembelian pada Tokopedia. Nah, kemudian hasil wawancara di atas sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Wisnihari Savitri yang berjudul Pengaruh Selebriti Endorser dan Iklan Melalui Media Televisi Terhadap Minat Beli pada Tokopedia di Denpasar. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selebriti endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada Tokopedia. Iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Tokopedia. Tokopedia dalam memasarkan produk telah mempertimbangkan
dari kriteria selebriti yang mewakili dari produk yang akan diiklankan dan disesuaikan dengan sasaran pasarannya, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk-produk dari aplikasi Tokopedia. Nah, persamaan penelitian terdahulu dengan yang kami teliti adalah minat beli konsumen sangat dipengaruhi oleh iklan diskon serta penggunaan brand ambassador atau celebrity endorser yang digunakan oleh Tokopedia. Metode penggunaan iklan cukup membuat mereka tertarik untuk melakukan transaksi atau pembelian produk pada e-commerce ini. Apalagi iklan tersebut diiklankan oleh aktor-aktor terkenal yang di-endorse oleh Tokopedia. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh celebrity endorser dan iklan di televisi menggunakan teknik kuantitatif. Sedangkan penelitian yang kami lakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa menggunakan teknik kualitatif. Jadi pada penelitian yang kami lakukan itu fokus pada persepsi para konsumen dengan dalam pengaruhnya penggunaan iklan Tokopedia tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Teddy Maulana HS yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Televisi Tokopedia Terhadap Minat Beli di Kalangan Siswa MAN 1 Majalengka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh iklan televisi Tokopedia terhadap minat beli pada siswa MAN 1 Majalengka sudah memberikan pengaruh yang baik. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang kami teliti adalah iklan yang disajikan Tokopedia sudah berpengaruh baik terhadap minat beli konsumen. Penggunaan iklan diskon yang menarik bisa dibilang efisien untuk menarik para konsumen untuk melakukan pembelian pada e-commerce ini. Sedangkan perbedaannya yaitu iklan yang digunakan oleh penelitian sebelumnya hanya tayang di televisi. Sedangkan pada penelitian kami menunjukkan bahwa narasumber melihat iklan Tokopedia bukan hanya dari televisi saja, melainkan dari media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Baik, demikian hasil pemaparan mini riset kami pada Tokopedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.